Diet golongan darah dianggap efektif untuk menurunkan berat badan meskipun banyak terjadi kontroversial dengan diet golongan darah, namun banyak juga yang sudah mempraktekannya dan berhasil menurunkan berat badan dengan diet golongan darah tersebut. Diet golongan darah tersebut hanya didasarkan pada pengalaman seseorang dan belum ada penelitian lebih lanjut sehingga belum diketahui apakah benar dari makanan dapat merusak sel pada golongan darah tertentu. Diet golongan darah dilakukan sesuai dengan tipe golongan darah tiap individu. Tiap golongan darah tertentu mempunyai pantangan makanan untuk dikonsumsi. Jadi, diet golongan darah dilakukan dengan mengatur makanan yang kita konsumsi dan menghindari makanan pantangan yang tidak boleh dikonsumsi sesuai tipe golongan darah masing-masing. Masing-masing tipe golongan darah menerapkan program diet yang berbeda-beda. Cara sehat diet golongan darah A. Tipe golongan darah A dianjurkan mengonsumsi berbagai macam jenis sayuran Tipe golongan darah A dianjurkan mengonsumsi berbagai macam jenis sayuran dan buah-buahan dan menghindari berbagai macam daging dan makanan yang mengandung lemak lainnya. Orang dengan golongan darah A dianjurkan menjadi seseorang vegetarian sejati. Beberapa macam sayuran yang dianjurkan untuk golongan darah A adalah buncis, bayam, kacang panjang, dan sayuran hijau lainnya. Jenis buah yang dianjurkan untuk dikonsumsi adalah nanas, pisang, jeruk limau, dan lain-lain. Mengonsumsi beberapa jenis ikan masih diperbolehkan dalam diet golongan darah A. Konsumsilah makanan dengan gizi seimbang. Dengan diet golongan darah ini akan mendapatkan berat badan yang ideal dan tubuh yang sehat. Selain mengonsumsi makanan yang sesuai golongan darah, imbangilah dengan olahraga yang teratur. Untuk tipe golongan darah A, sebaiknya lakukan olahraga yoga di tempat yang terbuka agar tubuh menjadi lebih bugar dan rileks. Cara sehat diet golongan darah B. Orang dengan tipe golongan darah B mempunyai sistem antibodi yang baik, karena itu dianjurkan untuk mengonsumsi segala macam makanan rendah lemak dan aneka macam daging seperti daging sapi, keju, daging kambing, dan lain-lain. Beberapa macam sayuran juga dianjurkan untuk dikonsumsi seperti brokoli dan terong. Makanan yang harus dihindari untuk tipe golongan darah B adalah daging ayam, daging bebek, kepiting, lobster. Lakukan diet ini dengan optimal agar didapatkan hasil yang maksimal. Selain diet makanan, ada baiknya diimbangi dengan olahraga ringan dan menyenangkan seperti balet dan menari. Hal ini akan membantu membakar lemak yang ada di dalam tubuh dan akan membuat tubuh menjadi segar. Diet golongan darah jika dilakukan dengan baik, maka akan membuat sistem pertahanan tubuh melawan penyakit menjadi lebih baik. Cara diet golongan darah O. Diet untuk golongan darah O lebih fleksibel dan tidak perlu menghindari berbagai macam makanan yang lezat, bahkan justru dianjurkan untuk mengonsumsi makanan tersebut. Beberapa makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi antara lain berbagai macam kacang-kacangan, berbagai macam daging unggas, ikan, telur, dan buah-buahan. Untuk olahraga bisa dilakukan olahraga yang ringan hingga berat. Untuk olahraga ringan, lakukan setiap hari, dan untuk olahraga berat, lakukan 2 kali dalam seminggu. Olahraga dilakukan agar tubuh selalu segar dan bugar dan diet berjalan optimal. Cara sehat diet golongan darah AB. Orang dengan golongan darah AB dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dengan kandungan protein nabati, seafood, susu, dan olahan lainnya, dan buah-buahan serta sayuran.
Hindari makanan berupa daging ayam, daging sapi, daging babi. Lakukan olahraga yang ringan seperti meditasi agar lebih tenang dalam menjalankan berbagai macam aktivitas. Demikianlah tadi ulasan kita mengenai cara sehat diet golongan darah. Menu-menu diet golongan darah tersebut dijadikan acuan dalam menyusun menu diet sehari-hari. Jika diterapkan dengan baik sesuai dengan golongan darah masing-masing, maka tubuh akan menjadi lebih ideal dan sehat. Kita seringkali mendengar bahwa garam merupakan salah satu penyebab terjadinya hipertensi. Garam baik berupa natrium atau sodium bisa menyebabkan tekanan darah seseorang meningkat. Kenapa garam bisa menyebabkan hipertensi? Ya, sebenarnya konsumsi garam natrium dalam jumlah yang berlebih dapat dikeluarkan oleh tubuh melalui urin. Akan tetapi, semakin berlebih kandungan garam natrium tersebut akan membuat tubuh tidak dapat mengeluarkan garam tersebut, yang akhirnya mengendap pada jaringan tubuh dengan kemampuan dapat mengikat air. Kemampuan dalam mengikat airlah yang bisa menyebabkan berbagai macam gangguan. Maka dari itu, garam penyebab hipertensi memang benar adanya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali masyarakat yang terkena penyakit hipertensi akibat konsumsi garam berlebih dalam makanan yang dikonsumsi. Dengan diet rendah garam untuk hipertensi inilah yang bisa mengatasi terjadinya hipertensi dan dapat menurunkan tekanan darah seseorang. Selain makanan dengan kadar garam tinggi, faktor keturunan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya hipertensi pada seseorang. Namun, kebanyakan seseorang yang memiliki hipertensi cenderung disebabkan oleh faktor makanan dengan kadar garam tinggi. Maka dari itu, cara yang paling tepat untuk mengatasi hipertensi adalah dengan diet rendah garam untuk hipertensi. Ada beberapa makanan yang mengandung kadar garam untuk hipertensi yang perlu dijauhi sebagai berikut. Makanan kaleng. Salah satu makanan yang harus dihindari penderita hipertensi adalah makanan kaleng. Makanan kaleng memiliki kandungan sodium dan natrium yang tinggi yang tidak kita ketahui kadarnya secara pasti yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Makanan berlemak. Konsumsi makanan yang berlemak selain bisa menyebabkan resiko kegemukan juga bisa meningkatkan tekanan darah pada seseorang. Untuk itu, sebaiknya kurangi makanan berlemak yang bisa memicu terjadinya hipertensi. Makanan instan. Makanan yang mengandung garam juga biasanya terdapat pada beberapa makanan instan, seperti cemilan atau bumbu mie instan yang tergolong mengandung kadar garam tinggi. Anda harus menjauhi makanan ini untuk meminimalisir terjadinya bahaya penyakit akibat hipertensi. Ya, itulah beberapa tips diet garam untuk hipertensi yang perlu dijauhi agar tidak menyebabkan penyakit kronis lainnya. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat menambah wawasan kita khususnya bagi Anda pengidap hipertensi.